wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'ala syabih wal masih wal khufdi wal nadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang hendaknya setiap kita, hendaknya lisan kita senantiasa terbasahi dengan kalimat zikir la ilaha illallah, kalimat tahmid alhamdulillah atas segala taufik, atas segala hidayah, atas segala karunia rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam melimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliau berkorban waktunya, beliau berkorban dengan hartanya, beliau berkorban dengan hati sanubari, beliau berkorban dengan nyawanya bahkan untuk bagaimana agar Islam ini dikenal, agar Islam ini sampai kepada umat-umat akhir zaman. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pembahasan kita kemarin terakhir pada kisahnya masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Bagaimana Hamzah masuk Islam ceritanya dan bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam kita semuanya sudah tahu. Hamzah masuk Islam karena hamiyah. Hamzah masuk Islam karena fanatik buta, sedangkan Umar masuk Islam karena ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya adalah sahabat yang kuat, dua-duanya adalah sahabat yang paling berpengaruh di awal-awal Islam. Hamzah kuat, Umar pun juga terkenal kuat. Dari sini fokus pembahasan kita pada apa hikmah di balik masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muttalib ke dalam agama Islam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, Allah SWT berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah berfirman, bisa jadi engkau membenci suatu hal, padahal hal tersebut amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, bisa jadi kalian mencintai seseorang, mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Allah pakai bahasa yang sopan sekali. Wa antum la ta'lamun, dan engkau tidak mengetahui. Maknanya apa? Dan engkau bodoh. Kita tidak tahu, bodoh, dan Allah Maha mengetahui. Maka jangan sok tahu. Dan kita fakir.
Antumul fuqara wa nahnu aghniya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu adalah fuqara, fakir, sedangkan kami Allah Maha Kaya. Maka jangan sok kaya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, sebagaimana kita ketahui kisahnya, beliau sangat berazam sekali. Beliau satu-satunya orang Quraisy yang berani membunuh Nabi tanpa pikir panjang. Gak mikir nanti gimana kabilahnya Umar bin Khattab, namanya kabilah Adi. Bagaimana nanti kondisinya setelah membunuh dari kabilahnya Bani Hashim. Gak ngurus. Umar bin Khattab ini gara-gara satu orang ini pecah belah urusan orang-orang Quraisy. Biar selesai, saya siap berkorban. Biar saya bunuh saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tengah perjalanan kemudian dikabari kalau adiknya ternyata sudah masuk Islam juga. Kemudian betapa cepatnya hati itu bisa berubah dari yang sebelumnya benci, ingin membunuh. Gak ada orang sampai membunuh itu kecuali bencinya sudah luar biasa. Kalau cuma mengolok-olok, kalau cuma menyakiti, kalau hanya sekedar memfitnah, menggibah, itu tidak seberapa bencinya. Tapi kalau sudah siap membunuh, punya azab, sudah bawa pedang, sudah berangkat melangkahkan kaki, itu bencinya sudah luar biasa. Tapi di tengah perjalanan hanya hitungan detik, hitungan gak sampai jam-jaman, rasa benci itu kemudian bisa berubah berbalik 180 derajat, kemudian bisa menjadi mencintai, menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Maknanya hati kita baina asabi'ir rahman. Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis ini, qulubuna baina asabi'ir rahman, sambil sambil mengangkat tangannya, kemudian jarinya menunjukkan seperti ini. Qulubuna baina asabi'ir rahman. Bukan maksudnya kemudian kita mentamsilkan, menyamakan, oh tangan kita sama dengan Allah atau tangan Allah sama dengan tangan kita. Tidak boleh. Dalam bab akidah tidak boleh kita menyamakan ataupun membagaimanakan Allah SWT. Allah punya jari-jari, bagaimana jari-jari Allah? Tidak boleh. Tapi ketika Rasulullah mencontohkan, ketika menyampaikan hadis qulubu ibadillah, hatinya seorang hamba di antara jari-jari Allah. Allah sambil menggerakkan jari-jari. Baik. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Maha menghendaki, membolak-balikkan hati seseorang. Hati yang sebelumnya benci dibalik menjadi cinta. Hati yang sebelumnya kafir 24 karat menjadi iman luar biasa, sebagaimana Umar bin Khattab. Maka satu kaidah, jangan kita membenci suatu hal karena bisa jadi suatu hal tersebut justru baik untuk kita. Orang hari ini yang ahli maksiat atau orang kafir, sekafir-kafirnya orang kafir, kalau belum ada nubuat dari Nabi Muhammad SAW tentang masuknya dia ke dalam neraka, maka kita nggak boleh membencinya berlebihan. Break dulu tak? Sudah jalan. Sampai ke SLT ini. Saya bawa ini. Tidak apa-apa, agak sakit. Nah, kaidah pertama bahwasannya jika belum ada nubuwah, kabar dari Nabi atau kabar dari Allah SWT tentang kemana kembalinya seseorang, apakah ke neraka, maka kita dilarang untuk mendoakan keburukan baginya.
sambil apa lagi? Sambil bekerja sambil kita lanjut. Baik, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah SWT dalam masalah penetapan orang itu apakah masuk neraka ataupun masuk surga. Rasulullah saking bencinya, Rasulullah saking gak sukanya dengan salah seorang seorang Quraisy, beliau mendoakan dalam kunut witirnya, dalam sholat fajarnya dalam kunut sholat fajar, kunut nazilah sholat fajar, beliau berdoa Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, menyebutkan nama-nama orang-orang kafir dari Quraisy. Ya Allah, laknatlah Abu Jahal. Ya Allah, laknatlah sahabat fulan. Ya Allah, laknatlah orang-orang ini. Kata Allah SWT menurunkan Al-Quran, menurunkan laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, engkau tidak punya hak dalam masalah ini sedikit pun. Ditegur oleh Allah SWT ketika doa Nabi seperti itu. Ini kita tadi kalau Bapak yang baru datang, pembahasan kita adalah melanjutkan yang kemarin tentang hikmah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Yang ini Hamzah, ini Umar. Ini nama julukannya Asadullah, singa Allah. Yang ini julukannya adalah Amirul Mukminin Al-Faruq. Nanti kita sampaikan kenapa beliau dijuluki Al-Faruq. Baik. Ini lagi satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, lembar kiri paling atas. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu hal, seseorang, tapi hal tersebut malah justru baik bagi kalian. Lihat, sahabat dulu itu benci sekali dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab kalau menyiksa luar biasa kerasnya, menyiksa para sahabat. Salah satu hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masuk Islam, beliau kabarkan keislamannya, datangi ke satu-satu dari pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal didatangi, orang-orang Quraisy didatangi untuk mengabarkan, wahai Abu Jahal, saya sekarang sudah masuk Islam. Kata Abu Jahal, qabbahaka. Ibunya Umar bin Khattab itu adalah bibinya Abu Jahal. Qabbahaka, celaka, semoga Allah menjelekkan kamu. Kemudian ditutup pintunya sama Abu Jahal dan datang ke orang-orang lain, ke tempat siapa yang paling benci dengan Islam. Terakhir beliau datang ke Makkah, kemudian mengatakan di kalangan orang-orang Quraisy, saksikanlah saya hari ini sudah masuk Islam. Kemudian mengatakan juga, barang siapa yang ingin mengkisos, barang siapa yang tidak terima dengan apa yang telah saya lakukan selama ini kepada kalian, orang-orang muslim, maka ini beliau buka dadanya, ini dadaku, ini punggungku, silahkan ambil jilid dan pukulkan kepada. Dan para sahabat waktu itu tidak ada yang memukul Umar bin Khattab. Bahkan orang-orang Quraisy pun tidak ada yang memukul Umar bin Khattab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah, menyambung tali kekeluargaan, bermuamalah hidup berdampingan dengan masyarakat, satu pola hidup, satu kaidah kehidupan, jangan membenci berlebihan. Juga sebaliknya, jangan mencintai berlebihan. Di tulisan yang putih ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintai kekasih-kekasihmu
sewajarnya saja. Selama kita hidup di dunia, cintai segala sesuatu hal, hartamu, istrimu, anakmu, apapun itu, haunan ma, sewajarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, karena bisa jadi orang yang hari ini kita kasih, kita sayangi, suatu saat menjadi orang yang paling kita benci, sesuatu yang paling kita benci. Harta yang paling dibenci oleh orang-orang kafir nanti di akhirat adalah harta yang hari ini mereka cintai, jaga betul. Rela kemudian beli CCTV, rela nyewa satpam, rela bangun pagar yang tinggi, rela beli brankas untuk menyimpan hartanya. Nanti di hari akhir, di yaumul akhir, di akhirat, itu yang harta yang paling dia benci, yang hari ini dia sayangi, kasih. Mobil yang dieman-eman, yang dipinjam untuk kepentingan umat, misalnya tidak boleh dieman-eman, nanti lecet gimana? Itu nanti yang justru malah dibenci di akhirat. Mau disepas negerinya tidak silahkan untuk kepentingan umat. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunan ma, bencilah orang-orang, sesuatu hal yang kalian benci sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi orang yang hari ini kita benci, suatu hal yang hari ini kita benci, justru suatu saat menjadi hal orang yang paling kita sayangi dan cintai. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan, masuk Islamnya Hamzah itu bukan karena niat benar-benar dia ingin masuk Islam, murninya hatinya, bersihnya hatinya enggak. Tapi masuknya Hamzah ke dalam agama Islam karena rasa harga diri, enggak terima ponakane dijelek-jelekin atau fanatik kayak bonek gitu. Kalau dukung klubnya ya sehidup semati, wala wal baroknya luar biasa. Pelajaran wala wal barok bab akidah luar biasa, loyalitas dan berlepas diri, loyalitas kepada Persebayanya dan berlepas diri dari Arema. Nah, ini yang ada pada orang-orang Quraisy waktu itu, fanatik. Mereka punya kabilah-kabilah, punya kelompok-kelompok, punya keturunan-keturunan, dan mereka fanatik dengan keturunannya. Dan itu ada nilai plus di sana. Nah, masuknya Hamzah karena fanatik, yang tidak ingin keluarganya dihina dan disakiti. Hari ini keluarga kita atau saudara kita dihina, nggak ada rasa benci sedikit pun. Ini perlu dipertanyakan. Saudara semuslim kita disakiti, dibunuh, genosida, dihabiskan, kita nggak ada rasa benci sedikit pun. Itu keislaman yang perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kalah keislaman kita dengan agamanya orang-orang jahiliyah. Agama jahiliyah ada fanatik seperti ini. Baik. Kemudian Allah SWT lapangkan hatinya Hamzah untuk menerima Islam, dan Islamnya semakin membaik setiap harinya dan sampai kemudian menjadi singa Allah SWT. Baik, bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kaum muslimin yang memulai Islam karena alasan dunia, namun tidak menutup kemungkinan niatnya berubah di kemudian waktu. Bisa jadi yang datang ke sini karena hanya ingin ngadem, bisa jadi bahkan mungkin maaf yang datang hari ini untuk ikut kajian mau golek rame-rame di bahan yang ngomong klik gak ada temennya wis tak datang ke kajian ya digawene ada gorengan, nanti ada es teh bisa ngobrol sama teman-teman dan awet nom. Bisa jadi karena itu. Apa kemudian kita mestinya biarkan mereka seperti itu. Wallahi, saya dulu kenal hidayah seperti ini bukan karena niat ingin kemudian ngaji. Saya tidak ada ceritanya kemudian jadi ustaz, cita-cita jadi ustaz, tidak ada ceritanya. Keluarga saya
murni NU. Ibu saya pegiat NU, bapak saya juga pegiat NU, punya KTP NU, jangan punya KTP Muhammadiyah. Ibu saya, bapak saya punya KTP NU. Orang yang biasanya ini kegiatan-kegiatan orang NU, bapak ibu saya. Dia ajak sama teman saya yang baru pulang dari Mekah, jadi TKI, dari Mekah. Kemudian dia kenal ngaji, kok amaliyah yang paling cocok dengan apa yang dilakukan orang-orang Mekah kayaknya Muhammadiyah. Kemudian saya diajar waktu itu, ayo ikut ngaji. Saya ngaji nggak pakai baju seperti jenengan klinis, pakai kaos. Ayo, dan waktu itu ngajaknya saya ingat betul, ayo boleh soto. Cari soto kita ngaji sama beberapa teman saya. Kemudian teman saya ikut juga masuk pondok dan sekarang ada di Lamongan di Pondok Al-Iman, satunya ada di Kediri, di Pare, di Pondok Al-Qur'an, dan satu lagi ada di rumah. Dan banyak lagi teman saya yang awalnya itu cuma ikut-ikutan. Bahkan teman saya yang sekarang di Al-Iman Pondok Al-Iman Lamongan itu, beliau yang sekarang ketua kepala stable kudanya. Kalau saya ke sana berkuda gratis. Beliau kepala stabilnya yang megang kudanya. Beliau diajaknya nggak, ayo boleh soto, ayo ke diskotik. Kemudian ternyata malah diambil nih ke Masjid Muhammadiyah. Waktu itu salah satu yang ngisi Ustaz Gandang di Gedhe kalau pernah. Nah, poinnya ngisinya. Beliau salah satu yang ngisi. Ya, kita ya ikut-ikutan aja. Anak muda nggak punya kegiatan, diajak ngaji ya ikut-ikutan. Kemudian sampai ngaji itu senang. Saya dulu nggak kenal pondok. Saya kenal pondok kelas 2 SMK. 2 SMK kemudian baru masuk pondok dan putus. Nggak lulus 2 SMK, saya kabur dari rumah sudah. Kalau dipikir-pikir kisahnya hampir sama kejadiannya kayak sahabat-sahabat itu. Saya diusir sama bapak saya. Wah, kena dia ngomongin, nggak gelem malu, nggak gelem jadi orang NU, kasarannya seperti itu. Nariah waktu itu, waktu viralnya di daerah saya Blitar sana, jamaah nariah, sawal nariah, nggak mau diajarin terus ini nggak tahu kan mas. Saya jam berapa waktu itu, jam 11 malam. Saya masih baju 3, celana 3, saya masukkan tas, saya berangkat. Ke belakang rumah saya itu kebun. Gelap, takut saya. Akhirnya lewat depan rumah aja, jalan biasa. Inginin biar gak ada orang tahu. Tapi alhamdulillah, waktu itu tetap tidak ada yang tahu. Kemudian ada teman yang jemput, langsung dimasukkan ke pondok. Masuk TV saya dulu 6 bulan jadi DPO. Nah, daftar pencarian orang masuk orang juga. Ini orang kemana? Karena waktu itu lagi rame-ramenya apa ini? Cuci otak jamaah Islamnya JI. Wah, ini jangan-jangan nanti cuci otaknya jadi teroris gitu. Padahal orang masuk pondok waktu itu. Baik, setelah 6 bulan kemudian saya baru pulang. Hilang 6 bulan lah sisanya. Pulang kemudian orang tua itu kadang luluh dengan kekuatan azam kita. Wes cari kesalahan dia omongi, biarin aja. Nah, sampai seperti itu. Masalah bab nikah juga. Waktu itu saya nikah bukan tidak punya apa-apa, punya azam kok. Pak nanti habis wisuda pulang langsung mampir ke rumah calon istri ya. Sana makan sana. Tidak dituruti. Minimal apa? Minimal orang tua sudah tahu. Kalau saya sudah butuh nikah, wajib nikah. Nah, jadi orang tua mau ngedang-ngedangi tidak bisa. Oh, Mas mau dorong rapi, tidak urusan, oke itu wajib. Minimal itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Berapa banyak orang yang dia masuk Islam bukan karena benar-benar suci niatnya, tapi karena hal-hal dunia, tapi kemudian bertambah baik keislamannya, mengalahkan orang-orang yang sejak kecil berada dalam agama Islam. Hari ini kita lihat saudara-saudara yang anak pan mungkin, preman-preman mungkin,
Kita benci, tapi bencinya sewajarnya saja. Kenapa? Karena nggak ada nas dalil yang menunjukkan tempat mereka ada neraka. Enggak. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya anak pang itu tempatnya di neraka, boleh kita benci. Tapi kalau selama itu tidak ada, maka haram hukumnya kita membencinya. Di zaman Bani Israel ada orang solehnya, ahli ibadah, benci ke saudaranya karena ahli maksiat. Dibilangin dikasih tahu tetap maksiat, dikasih tahu tetap maksiat, dikasih tahu tetap maksiat. Kata dia, kamu tempatnya di neraka. Memvonis orang nanti di akhirat tempatnya di neraka. Kata Allah SWT di hadis tersebut, man dalladhi yata'ala 'alayya. Siapa yang merasa lebih tinggi daripada saya? Sungguh aku telah mengampuni dosa orang yang ahli maksiat, dan aku memasukkan neraka orang ahli ibadahnya. Ahli ibadah. Tapi kalau punya penyakit hati, ibadah batinnya tidak menyelamatkannya dari api neraka. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya, merasa lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Sesungguhnya pada zaman dahulu, pada zaman para sahabat, ada sebagian orang yang masuk Islam hanya mengharapkan dunia. Kapan ya orang masuk Islam hanya mengharapkan dunia? Itu kira-kira kapan? Zamannya Rasulullah mungkin nggak ada. Di zamannya sahabat itu orang masuk Islam pengen dunia, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena Islam lemah. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman di mana Islam sudah mulai memimpin. Baik, maksud dunia di sini bukan harta, bukan kedudukan, tapi apa? Mungkin bisa jadi wanita, perempuan. Sebagaimana hadis yang pertama di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia diberi pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena ingin dagang, karena ingin dekat-dekat dengan saudara-saudara muslim, atau karena ada wanita muslimah yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya tidak diterima, tidak ternilai hijrah. Bisa jadi orang masuk Islam karena ingin menikahi muslimah. Apakah yang seperti itu kemudian kita tidak apa-apa? Ada sebagian ustaz mewanti-wanti kalau bisa jangan. Ada mu'alaf kemudian melamar wanita muslimah. Hari ini hari-hari fitnah luar biasa. Sebagian kaum LGBT mereka berlindung dengan menikahi para muslimah-muslimah. Ada kasus baru kemarin, dia pegiat LGBT, laki-laki suka laki-laki. Untuk menutupi keburukannya, dia nikahi perempuan aktivis muslimah. Naudzubillah. Untuk kehati-hatian cari laki-laki yang jelas. Gimana cari laki-laki calon mantu yang jelas, yang sholatnya seringnya di masjid, atau nanti pas dengan ETK, kemudian kok jalan tahan belum ETK, orang yang selawe, nah itu mutiara. Ini yang belum nikah, ini waktunya nikah, belum nikah. Salah satu caranya ETK. Nah, saya dulu dapat istri karena lewat ETK. Ditawari, atau mau lanjut sekolah ke luar negeri, di Yaman atau Sudan atau nikah. Tak jawab, nanti istikharah dulu. Tadinya habis isya, istikharah. Nah, sholat fajar nanti tak jawab. Sholat fajar, nikah saja lah. Dan nikah akhirnya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, berapa banyak orang yang kemudian masuk Islam karena dunia, tapi kemudian dunia itu hilang darinya dan lebih dicintai di dalam hatinya adalah Islam. Baik, sebagaimana juga dalam masalah belajar agama, ulama seperti Sufyan ibn Uyainah pernah berkata, "Talabna hadzal ilma li ghairillah." Kami dulu belajar ilmu ini bukan karena Allah.
Fa'aballahu an yakuna li ghairihi. Kemudian Allah tidak ingin jika niatan tersebut kepada selainnya. Belajar ilmu mungkin bukan karena Allah, bukan pengen lihat cari ilmu, tapi tugas kita apa? Tetap belajar, jangan putus belajar. Nanti suatu saat Allah yang merubah niat yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah SWT. Hati manusia berada di tangan Allah, tepatnya di jari-jari Allah. Yuqallibu ma yasha. Berapa banyak orang yang Islam di akhir hayatnya ternyata dia kafir, kufur. Berapa banyak orang yang kufur, nggak pernah sujud bahkan, tapi kemudian di akhir hidupnya dia masuk Islam, kemudian masuk surga. Wa inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahadil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak di antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, dekat sekali, dhira. Ini sampai sini Pak. Fasbiqu alaihi kitab, tapi Allah SWT Maha berkehendak. Kayak amalu bi amali ahli jannah yadkhuluha. Kisah Musyairik ibn Ashhad, salah satu sahabat Ansar, ketika perang, beliau ini terkenal dengan permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika ada perang, beliau ikut perang, dan sebelumnya beliau sudah masuk Islam. Ditanya dulu, kamu perang karena hamiyah, karena fanatik, atau karena beriman kepada Allah dan Rasulnya? Aku berperang karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau baru masuk Islam langsung untuk perang. Padahal sudah ada syariat puasa, ada syariat sholat, tidak pernah sholat sekalipun. Padahal ketika perang, beliau wafat, ditemukan oleh para sahabat. Di mana ini Rasulullah dikubur bersama orang-orang kafir atau dikubur di pemakaman yang kaum muslimin? Nah, maka kata Rasulullah dikubur. Beliau adalah orang yang Islam. Amila qalilan wa ujira katsiran. Beramal sedikit sekali tapi dibayar pahala yang luar biasa. Ada kisah muadzin di zamannya para salafus saleh. Muadzin setiap hari ada kerjaannya. Mujahid ikut berperang, hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala. Ketika berperang melawan bangsa Romawi, orang-orang Kristen, beliau naik ke bentengnya, kemudian ada wanita cantik di dalamnya, kemudian terpesona, kemudian ingin menikahinya. Disyarati, kalau kamu ingin menikah dengan saya, maka kamu harus masuk ke agama saya dulu, Kristen. Dan kemudian dia mau masuk Kristen. Wanita ini punya rumahnya tingkat. Dia tidak percaya dengan kekristenan orang ini tadi. Mujahid hafal Al-Quran 30 juz. Buktikan kalau kamu sudah masuk Kristen, minum khamar. Akhirnya dia minum khamar, mabuk karena nggak terbiasa minum khamar, mabuk. Tak tunggu di atas, nanti kalau sudah minum khamar, naik ke lantai atas. Ya, kita malam pertama. Ternyata setelah itu dia minum khamar, naik tangga, belum sampai lantai 2 dia sudah jatuh, kemudian mati. Matinya masuk neraka. Belum sempat mencari tujuan dia dunia, menikahi perempuannya, kemudian dia masuk neraka. Kamu berbilang hati manusia ada di tangan Allah SWT. Maka tidak boleh kita membenci tadi, tidak boleh kita memvonis orang masuk neraka sebenci-bencinya. Kita jangan sampai keterucut omongan, Pak. Mau pancanya penduduk rokok, jangan. Kita tidak punya hak untuk itu. Hati manusia di tangan Allah SWT. Bisa jadi orang itu kemudian bertambah baik, sedangkan orang yang mencela malah bertambah buruk. Alhamdulillah. Baik. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, hidayah itu ada dua, hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Nabi Muhammad itu julukannya Al-Hadi, pemberi petunjuk. Apakah mutlak? Tidak. Beliau hanya memberi petunjuk.
tidak kemudian petunjuknya sampai kepada orang ini akan bisa memberi petunjuk yang tidak. Beliau itu hidayahnya hidayah itu dalalah, petunjuk yang sebatas hanya menunjukkan saja, memberi penyampai hidayah. Yang memberi hidayah siapa? Allah SWT. Namanya hidayah itu taufik. Pas cocok taufik ini dari kata wafaqah, yang berhak layak mendapatkan hidayah taufik. Makanya ini yang mahal dari kita. Doa pertama di dalam Al-Quran bukan minta kita akan masuk surga. Tidak. Doa pertama di dalam Al-Quran yang disebutkan bukan kita minta akan dijauhkan dari neraka. Tidak. Tapi doa yang pertama di dalam Al-Quran apa? Doa pertama dalam Al-Quran, doa pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran apa ya? Ada apa? Doa pertama disebutkan dalam Al-Quran bukan dia karena itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdina, jadi kata hidayah, ihdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah hidayah, senantiasa berikanlah hidayah kepada kami. Walaupun sudah masuk Islam, ya walaupun sudah masuk Islam. Buktinya kita baca doa tersebut satu hari minimal 17 kali dalam sholat wajib kita, sholat mafruḍah kita. Untuk apa doa itu? Untuk agar kita senantiasa istiqomah dalam keimanan. Karena hati manusia bisa dibolak-balikkan oleh Allah SWT. Dan doa, salah satu doa yang paling sering didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari lisannya Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku berada dalam keimanan keislaman. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Makanya kadang kita butuh, kadang kita malas untuk ibadah. Mungkin ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita sedang ghaflah, sedang lalai, sedang gak ingat. Makanya doa kita tadi tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Hidayah taufik, lepas nih, ini layak untuk dapat hidayah, ini gak layak, ini layak, ini gak layak. Itu adalah hak prerogatifnya Allah, hak khususnya Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling dicintai. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, di sini Nabi Muhammad, innaka, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Walaupun namamu al-hadi, memberi hidayah, kamu gak bisa memberi hidayah, kamu hanya penyampai hidayah. Innaka la tahdi, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu cintai gak bisa kamu memberi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi yang berhak, yang bisa memberi hidayah adalah Allah SWT. Allah beri hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Orang yang gak masuk akal untuk dapat hidayah ternyata gak dapat hidayah. Siapa? Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu nisbat ke satu negara namanya Persia, Furs, Persia. Jauh, datang ke Madinah kemudian masuk Islam. Sedangkan orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad justru malah memusuhi. Abu Lahab, Ummu Jamil, istrinya. Orang-orang terdekatan Nabi memusuhi Abu Jahal dan para orang pembesar-pembesar Quraisy yang aslinya lebih berhak, lebih layak harusnya karena kedekatannya. Dan ketika Rasulullah naik ke Bukit Sofa untuk berdakwah secara terang-terangan, ya Fatimah, disebutkan orang-orang kedekatan beliau, ishtaru anfusakum, belilah, bebaskanlah diri kalian masing-masing, la ughni ankunna minallahi syai'a, aku nanti di akhirat tidak bisa memberi sesuatu apapun untuk kalian. Hari ini yang bisa menyelamatkan kalian sendiri.
Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada perbedaan pendapat tentang paman beliau Abu Thalib apakah masuk surga ataupun masuk neraka, atau juga perbedaan tentang bapaknya Nabi Muhammad Abdullah apakah masuk surga atau masuk neraka. Ini pernah dulu dengar khilafnya sampai kemudian di antara para asatid gontok-gontokan saling mengkafirkan. Yang mengatakan bapaknya Nabi masuk neraka dia bilang gak sopan belas. Atau bagaimana ini dalilnya yang lain mengatakan seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap khilaf yang seperti itu? Sikap kita diam, tidak usah terlalu mendalami tentang khilaf seperti itu. Kenapa? Gak ada faedahnya. Seandainya jenengan tahu ternyata memang benar-benar bapaknya Nabi masuk surga, iman jenengan apa tambah? Jelas tidak tambah. Hanya sekedar pengetahuan. Ya. Seandainya jenengan benar-benar tahu ternyata Abu Thalib gak masuk neraka, masuk surga ternyata, apa kemudian menambah keimanan, menambah kemudian sholat kita jadi khusyuk? Justru bisa jadi malah mengkeraskan hati. Orang yang sering debat, orang yang sering jidal, orang yang sering gontok-gontokan itu jog-jogannya hatinya tambah keras, mengkeraskan hati, gak khusyuk ketika sholat, gak sensitif lagi, gak bisa nangis lagi. Isinya hanya gimana caranya nanti saya bisa menang ketika debat. Ala kulli hal, ini saya sampaikan hadis di dalam Sahih Bukhari. Hadis di dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. An Sa'id bin Musayyib an Abi. Sebab di situ kata Musayyab bukan Musayyib. Musayyab ini adalah nama sahabat. Musayyab namanya. Sama Rasulullah disuruh ganti jangan Musayyab. Musayyab itu artinya orang yang tercapik-capik. Gantian Musayyib, orang yang mencapik-capik gitu. Kata beliau, enggak, ini pemberian orang tua saya dulu ya Rasulullah. Kemudian menjadi perselisihan di antara ulama. Sa'id ibn Musayyib ini ulama terkenal zamannya tabi'in. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bapakku namanya Musayyab, semoga Allah cabik-cabik dia. Baik. An Sa'id ibn Musayyib. Nah, Musayyib dan Musayyib kita bacanya sama saja. Tidak apa-apa. Buahnya nanti jangan tahu masuk ke dalam ilmu hadis. Masalah ini ada ceritanya. An Abihi dari bapaknya. Siapa bapaknya? Musayyib ini tadi. Qala lama hadarat Abu Thalib wafat. Tatkala Abu Thalib sudah mau wafat, sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abu Jahal. Di sisi Abu Thalib sudah ada Abu Jahal. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Dan ada Abdullah bin Abi Umayyah ibn Mughirah. Beliau dua-duanya ini orang musyrik, Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay. Faqala, maka Rasul berkata, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang aku gunakan nanti untuk berhujjah, beralasan di hadapan Allah SWT. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka temannya Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdillah bin Muttalib?" Apakah kamu benci terhadap agamanya nenek moyangmu Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idanihi bi tilkal maqalah. Terus dua-duanya antara Rasulullah dan orang Quraisy Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay jadi terus-terusan, ya Rasul, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang satunya, kamu benci dengan agama nenek moyang. Kata Rasul, katakan ya tinggal waktunya sedikit lagi, la ilaha illallah, nanti tak buat alasan biar kamu selamat di surga. Kamu gak pernah sholat, kamu gak pernah. Kata siapa ini? Abu Jahal, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang nih? Qala hatta qala Abu Thalib akhir ma kallamahum ala millati Abdul Muttalib, sampai yang terakhir diucapkan oleh Abu Thalib adalah ala millati Abdul Muttalib,
beliau tetap berada di agamanya Abdul Muthalib, agama kekufuran. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berjanji, bersumpah, wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, wahai pamanku, berkat jasa-jasamu, aku akan senantiasa mengistighfarkan, menghadiah istighfar untukmu sampai aku dilarang oleh Allah. Saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib, akan tak mintakan istighfar, wahai pamanku, sampai seandainya nanti bisa kamu diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Minimal gak usah masuk surga, selamat dari neraka saja. Akan aku mintakan ampun sampai aku dilarang oleh Allah. Fa'anzalallah, maka Allah SWT menurunkan ayat, maka Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun orang-orang musyrik. Tidak boleh, tidak pantas, haram hukumnya bagi Nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun, mendoakan kebaikan yang kita doakan adalah orang-orang musyrik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Siapa orang yang kamu cintai maksudnya? Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah SWT Maha berkehendak untuk memberi hidayah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hidayah yang hari ini kita pegang, hidayah yang hari ini ada di dalam hati sanubari, itu adalah hadiah termahal. Tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Tidak ada yang lebih mahal daripada kita kenalnya dengan Islam, kita sabarnya dalam beribadah, istiqomahnya kita dalam beragama. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Dan tidak ada yang mengetahui besarnya nikmat tersebut kecuali orang-orang yang dipuji. Orang-orang yang senantiasa berada di zona nyaman seringkali lalai dan lupa terhadap besarnya nikmat hidayah. Hidayah itu mahal sekali. Tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa diwarisi dari orang-orang, dari pendahulu-pendahulu kita. Bapak kita misalnya orang yang paling bertakwa, nggak bisa ketakwaan itu kemudian kita wariskan. Hidayah kita yang nyari sendiri. Maka jika di antara kita ada yang sudah diberi hidayah sejak masa kecilnya, maka itu adalah nikmat yang besar. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama, ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari sesuatu yang kami senantiasa minta, yaitu surga. Padahal Engkau memberikan kepada kami apa yang tidak kami minta, yaitu hidayah. Allah SWT Maha Pemurah. Gak mungkin kita gak minta saja sudah dikasih hidayah ini. Apalagi kalau kita minta surga, kira-kira dikasih, pasti dikasih. Kita gak minta aja dikasih, apalagi minta. Kita gak minta aja dikasih, apalagi minta, pasti dikasih oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada sisa waktu. Ini saya siapkan materi banyak sekali, tapi waktu sore itu adalah waktu mustajabahnya doa. Kita gunakan untuk berdoa. Aslinya lagi doa yang paling mustajab itu juga salah satunya di sholat witir jenengan. Maka kalau saya beri usul di sholat witir itu ya ada kunutnya. Jangan yang pernah umroh di bulan Ramadan atau nggak usah umroh, sekarang ada live-nya. Imam Masjidil Haram itu setiap witir kunut donga. Kenapa? Karena paham betul, yakin betul kalau doa di waktu tersebut adalah doa yang diijakan. Karena sensitifnya kita donga itu kan Madzhab Syafi'i, wong kono kae lah. Kita kan wong biru Muhammadiyah, kita tidak biasa kunut. Madzhab Muhammadiyah setahu saya lebih itu pakai madzhab Imam Ahmad bin Hambali. Ini nama benar? Jangan salah saya. Atau Maliki Hambali.
Beliau mengatakan sunnah untuk membaca kunut di sholat witir. Sholat witir, baca kunut. Saya tidak bisa, karena itu yang repot. Berarti ya di luar malam ini saya yang imam juga. Kalau boleh kunut, nah nanti kunut. Saya itu kadang saya itu mau kunut nanti tidak kunut bisa nih setelah nonton bal-balan sudah misalnya. Daripada itu ya doa waktu doa mustajab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian dengan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima dan mengabulkan doa kita. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'in wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khayra kullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa natruku wa nakhla'u man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa naqbid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka jidda bil kuffari wal hikm. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima razaqtana wa a'tait wa qina bi rahmatika wasrif 'anna syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadhil. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fima la tarida wa fima lana salah illa qadaitaha wa yassartaha wa wafaqtaha ya arhamar rahimin ya mujib da'watis sa'ilin ya rahman ya rahim ya mujib da'watis sa'ilin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya dzal jalali wal ikram ya qawiyyu ya matin ya rahman ya wahhab ya fattah ya razzaq. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina
اللهم أعتق رقابنا وأعتق رقاب آبائنا وأعتق رقاب أساتذتنا ومشايخنا. اللهم أعتق من له فضل علينا من النار يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا حليم يا عليم يا كريم يا مجيب دعوة السائلين يا من قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.